IP core, ya. Jadi IP core adalah bagian desain-desain yang membentuk SoC. IP core ini terbentuk ya karena kita ingin bahwa desain SoC itu terbangun daripada blok-blok yang memang sudah didesain untuk dipakai ulang, ya. Jadi manfaat daripada IP core ini dijabarkan di sini. Jadi menghindari merancang ulang sebuah rancangan yang telah pernah dibuat atau disebut reinventing the wheel, ya. Jadi idealnya memang satu desain itu ya cukup sekali nanti dipakai lagi gitu ya. Dan rancangan tersebut dapat terjadi di perusahaan yang sama ataupun perusahaan yang berbeda. Ya artinya bisa jadi desain itu kita lisensikan ya ke perusahaan lain, makanya disebut dengan intellectual property. Dan manfaat juga dari IP core ini yaitu untuk mempercepat proses development sebuah produk ya. Jadi dengan adanya IP core, pekerjaan dapat difokuskan pada proses integrasi saja, ya, dan verifikasi. Jadi tidak perlu lagi mendesain banyak modul. Nah dengan demikian banyak waktu yang dapat kita hemat, ya, dari proses perancangan yang panjang. Kemudian karena keunggulannya lagi yaitu kita bisa mengkombinasikan berbagai macam IP core sehingga kita bisa membuat produk yang kompleks ya. Sebagai contoh untuk mendesain sebuah modul WiFi gitu ya. Itu sangat kompleks sekali ya. Jadi ibaratnya kalau semua perusahaan membuat WiFi sendiri itu akan tidak pernah terbentuk ya desain yang ada WiFi-nya, ada prosesor aplikasinya, ada multimedianya, itu tidak akan pernah terbentuk ya karena kita akan sibuk dan waktunya habis hanya mendesain modul WiFi tersebut. Dan menggunakan IP core ini juga berfungsi mengurangi risiko kesalahan rancangan, ya, dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan dalam waktu singkat, ya, karena kita memakai ulang, artinya modul-modul tersebut sudah terverifikasi, sehingga kalau diintegrasikan saja risiko tidak jalannya itu kecil, ya. Kemudian dengan adanya metode ini kita perlu merancang dan memverifikasi hanya sekali. Selanjutnya hanya dipakai ulang atau kita sebut dengan reuse. Ya. Kemudian kriteria IP core, ya. Kalau kita membuat IP core itu tentu harus ada kriterianya, ya. Yaitu pertama mudah diintegrasikan, ya. Ya, jadi kita harus membuat IP core yang mudah dimengerti orang, gitu ya, sehingga mudah diintegrasikan dengan modulnya, ya. Desainer diharapkan dapat melakukan integrasi IP core secara plug and play, ya, tidak perlu banyak memahami desain tersebut. Kedua, yaitu kriteria ada reconfigurable, ya. Ya, jadi sedapat mungkin IP core itu tidak fix di satu mode saja, ya, karena bisa jadi ketika diaplikasikan, ya, banyak parameter yang mungkin berbeda antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Ya, kemudian IP core harus disediakan dalam bentuk arsitektur dasar atau generik. Ya, sedapat mungkin IP core itu kita membuatnya agak sedikit basic gitu ya. Sehingga orang mudah menggunakannya dan mudah memodifikasinya. Oke, tadi sampai kita di reconfigurable ya. Jadi berbagai macam aplikasi mungkin berbeda sehingga sedapat mungkin kita memberikan opsi di desain IP core kita itu bisa dikonfigurasi ya. Misalnya kalau FFT, biasanya FFT yang 64 poin, bisa 128 poin ataupun lebih besar misalnya ya. Itu contohnya. Modulasi misalnya BPSK, QPSK gitu ya. Sehingga IP core itu bisa dikonfigurasi ulang. Bahkan ya konfigurasi biasanya untuk efisiennya itu dia bisa mengenerate RTL code yang berbeda ya. Misalnya
ketika sudah dikonfigurasi ke 64 poin FFT, ya, itu desainnya tidak akan sama dengan yang 28 poin FFT. Jadi bukan modenya yang diganti, tapi kita membuat semacam script, ya, sehingga RTL-nya itu memang udah berubah gitu ya. Jadi kalau ketika kita membuat FFT-nya 64, jangan sampai desainnya itu 128, tapi dibuat yang hanya dipakai yang 64. Itu nggak efisien, ya. Kemudian di IP Core pun kalau bisa code-nya optimized, ya. Jadi karena ini merupakan final design, ya. Jadi sedapat mungkin desainnya memang sudah perfect, ya, memiliki kinerja yang terbaik, baik dari segi kecepatan, ya, ukuran, konsumsi daya, maupun parameter kinerja lainnya, ya. Sehingga tidak diperlukan lagi kita si designer, si user untuk mengoptimasi lagi atau melakukan proses rework. Kemudian yang keempat, di sini terverifikasi, ya. Ya, ini tentu suatu hal yang penting. Jadi IP core-nya tidak diperlukan lagi untuk diverifikasi ulang oleh si usernya. Bahkan kita sudah memprovide, ya, test bench-nya. Jadi dia tinggal hanya mengecek saja, ya. Kita tahu bahwa verifikasi ini merupakan time consuming, ya. Seringkali 50% waktu itu habis untuk proses verifikasi, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, lanjutkan. Kemudian kriteria lainnya adalah terstandarisasi, ya. Jadi sedapat mungkin supaya dia kompatibel antara satu IP dengan IP lainnya dan juga platform yang kita gunakan, ya. Sedapat mungkin desain itu terstandarisasi menggunakan interface, ya, IP core yang disyaratkan, ya, dengan bus tertentu, ya. Biasanya interface-nya menggunakan bus, sehingga busnya ini kita gunakan yang terstandar, ya. Jangan sifatnya proprietary, ya. Proprietary itu nanti orang harus mendesain lagi interface-nya, ya. Nah, ini memudahkan untuk proses integrasi dan verifikasi. Kemudian berikutnya ada disiplin, ya. Ya, ini maksudnya desain yang dibuat itu suatu hal desain yang memang bagus, ya. Sifatnya yaitu seperti scalable, ya. Artinya desainnya kalau misalnya sudah buat satu prosesor, dia scalable, misalnya mau dipakai di 2 prosesor, jadi dual core, quad core, octa core gitu ya, itu scalable kita sebutnya. Kemudian supportable, jadi kalau ada misalnya user ingin semacam modifikasi, kita bisa melakukan support untuk modifikasi tersebut, dan tentu mudah untuk diintegrasikan. Kemudian berikutnya adalah simplicity, ya. Simplicity artinya rancangan IP core diharapkan mudah dipahami, ya. Karena penggunanya itu mungkin tidak satu perusahaan dengan saudara, ya. Sehingga desainnya dibuat sederhana, bisa dilakukan analisa sehingga mudah untuk diverifikasi dan mudah mencapai timing closure. Ini bukan berarti bahwa semua IP core harus bisa dipahami oleh si user. Tapi maksudnya di sini dalam konteks memahami cara kerjanya, memahami bagaimana menggunakannya, ya, itu simple. Kemudian kriteria IP core lainnya adalah locality, ya. Sehingga dalam hal ini kita harus bisa membuat rancangan, ya. Kalau terjadi masalah, ya, itu kita mudah melakukan proses debug, ya. Ini merupakan suatu hal yang dasar, ya. Pasti ketika kita membuat suatu hal yang sifatnya hardware, kita perlu melakukan proses debugging, ya. Nah, proses debugging ini kita harus memudahkan user dalam melakukan proses debugging ini dengan melakukan proses locality. Ya, jadi kalau ada masalah dia bisa melokali, misalnya dia bisa dites satu bagian saja, ya, tidak harus semua dites, terus kalau nggak jalan kita nggak tahu dari mana yang nggak jalan, ya. Kemudian tentu di poin berikutnya adalah dokumentasi yang baik, ya. Ini sudah standar menurut saya untuk
semua rancangan, apalagi rancangan tersebut akan dipakai dari pihak ketiga, ya. Kita harus memberikan dokumentasi yang baik sehingga pengguna akan mudah memahami rancangan dengan cepat, ya, sehingga tidak banyak pertanyaan. Kemudian ini juga coding style. Jadi style coding itu sebenarnya ada macam-macam, ya. Desainer biasanya memiliki style tertentu, ya, dan diusahakan kita memilih coding style yang mudah dipahami dan dibaca, ya. Kemudian tentu dengan coding style ini kita bisa membuat kinerja IP atau SOC yang baik. Kemudian berikutnya adalah mudah untuk di-maintain, ya. Jadi desain ini kita harapkan apabila terjadi bug itu mudah kita melakukan proses maintain, koreksi, ya, bug fix, ya. Misalnya penyesuaian aplikasi baru, penambahan fitur, ya. Maintain ini tidak hanya untuk mengkoreksi bugs, tapi juga kalau ada penambahan fitur baru ini mudah dilakukan, ya. Nah, ini bisa sebagai contoh kita dengan memberikan komen dan setting tertentu pada bagian tertentu dari kode yang kita buat sehingga mudah untuk dipahami. Nah, sekarang kita belajar yang berikutnya adalah jenis-jenis makro. Ya. Makro ini sebenarnya dengan IP Core ini istilah lainnya adalah makro. Ya. Nah, jenis makro ini di dalam IP Core, ya, itu ada beberapa jenis, itu ada 3, yaitu hard macro, firm macro, dan soft macro. Ya. Nah, sekarang kita membahas yang pertama yang disebut dengan hard macro. Ya. Hard macro ini desainnya sudah dalam bentuk layout, ya, sudah bentuk desain fisik daripada desain tersebut, ya. Nah, bentuk desain fisik ini, ya, rancangan ini dapat digunakan berulang-ulang. Jadi dia karena bentuknya desain fisik, jadi orang tinggal difabrikasi, ya, tidak perlu melakukan modifikasi dalamnya, ya. Dan ini karena kita melakukan sebenarnya fisik ini sudah desain dalam bentuk yang terakhir, ya, maka kinerjanya tentu sudah yang paling optimum karena dibuat oleh desainernya sendiri. Yang optimum adalah hal ukuran, komposisi daya, dan kecepatan. Kemudian kita sebagai vendor, misalnya sebagai kita pembuat IP Core, ya, kita dapat menjamin bahwa desain ini jalan karena ya tidak akan ada perubahan oleh user, ya. Jadi kita bisa membuat silicon proven untuk desain ini. Ya. Keunggulannya kalau di hard macro ini desain itu sebenarnya sudah terverifikasi data silikon dalam bentuk layout. Jadi kalau orang memberinya dalam bentuk RTL atau Verilog, kita tidak bisa menjamin bahwa ketika dia diubah menjadi layout itu desain tetap jalan, ya. Kemudian fleksibilitas implementasi yang rendah, ya. Jadi karena desainnya sudah fix, ya, dalam bentuk layout tinggal fabrikasi, tentu fleksibilitasnya sudah rendah, ya. Sudah tidak bisa kita modifikasi di level RTL, ya. Kemudian juga fleksibilitas di arsitektur juga rendah, ya. Dan dia fix di teknologi tertentu, ya. Kalau sudah layout itu biasanya sudah fix dengan wafer fabrication tertentu, ya. Jadi apabila kita pindah ke wafer fab yang lain itu tidak bisa kita lakukan, ya. Karena ukuran transistornya, ya, desain rule-nya itu sudah fix ke vendor tertentu, ya. Kemudian jumlah pin tidak terbatas, ya, karena dalam IP Core ini biasanya yang keluar adalah pin komunikasi akhir, tetapi di dalam ya modul-modulnya sendiri sudah terinterkoneksi dengan jumlah interkoneksi yang tidak terbatas, ya. Kemudian jenis makro yang kedua yaitu adalah firm makro, ya.
Nah, ini sebenarnya antara dari soft macro dengan hard macro, ya. Jadi desainnya ini dalam bentuk yang sudah di sintesis seperti itu, ya. Sehingga masih memiliki sedikit fleksibilitas, ya. Kemudian kinerja juga masih bisa dijamin karena dia sudah setengah implementasi. Dan ini juga meningkatkan keamanan kerahasiaan rancangan, ya. Karena desainnya itu sudah bentuk fisik, biasanya kalau bentuk fisik orang sudah tidak bisa men-trace fungsi-fungsi dan arsitekturnya, ya. Karena itu sudah jutaan transistor biasanya, ya kita sudah bisa men-trace lagi. Mengcopy mungkin bisa, tapi reverse engineering itu tidak bisa, ya. Kemudian kita bahas yang jenis ketiga dari makro ini atau Epicor ini, ya. Itu kita sebut dengan soft macro, ya. Nah, ini memiliki fleksibilitas rancangan yang tinggi tentunya karena dia sudah dalam bentuk RTL, ya, Verilog mungkin saudara yang ini. Jadi fleksibilitasnya tinggi, jadi pengguna bisa mengubah gitu ya, bisa memahami ya. Ya, biasanya juga di sini sudah parameterized design, jadi masih ada flexibility, misalnya ini prosesor mau 8 bit atau 16 bit, kita tinggal ganti di parameternya ya. Kemudian nanti implementasinya bisa kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh misalnya diberikan kita prosesor yang lengkap, ada floating point accelerator misalnya, ada cache ya. Nah, ini kita bisa lakukan simplifikasi desain kita kalau memang kita tidak perlu, bisa kita hilangkan di sini ya. Namun kerugiannya dia sulit untuk di poin kedua, kerugiannya adalah kita sulit untuk memprediksi kinerjanya. Terutama kinerjanya dalam bentuk timing, area, dan powernya. Ya, karena dia belum diimplementasikan dalam bentuk transistor, sehingga kita tidak tahu kinerjanya dan kinerjanya bergantung kepada library atau teknologi yang kita targetkan. Kemudian rancangan tidak terproteksi, karena kalau di dalam VHDL atau Verilog atau RTL code lainnya, itu orang bisa baca arsitektur dari desain kita, blok dari teknik-teknik kita itu bisa dipahami, ya. Jadi di sini intinya kerahasiaan daripada rancangan itu menjadi rendah, ya. Dan juga kompetitor bisa saja melakukan modifikasi dan mengklaim itu desain mereka, ya. Kemudian soft IP adalah dengan mengencrypt kode HDL dengan software tertentu. Ya, keamanannya bisa dilakukan dengan mengencrypt kodenya. Ya, ada suatu teknik yang bisa tetap mengencrypt Verilog atau VHDL-nya. Atau bisa jadi soft IP ini ketika kita serahkan itu kita sudah mengganti nama-namanya. Misalnya kalau saudara punya 8 register, biasanya sudah kasih nama misalnya register untuk sumbu X, register sumbu Y, register timing, saudara ada nama lah untuk mudah dikenali. Tapi kalau saudara mau mengencrypt, mau menyamarkan bisa saja register 1, register 2, kalau line juga line 1, line 2, ya, jadi wire 1, wire 2. Jadi dengan penomoran indeks seperti itu, biasanya akan sulit untuk dipahami arsitekturnya. Ya. Nah, keuntungannya adalah di soft macro ini adalah teknologi independen. Ya. Jadi bisa jadi desain ini nanti di-porting ke teknologi 130 nano, atau di-porting lagi ke 90 nano, atau di-porting ke teknologi lainnya, itu masih bisa. Ya. Jadi dia ada independensi dalam teknologi implementation, ya. Kemudian jumlah pin tidak terbatas karena interkoneksi dilakukan di dalam silikon, ya. Jadi bukan melalui pin eksternal. Jadi kalau kita di dalam itu IP core kita boleh banyak karena toh nanti yang keluar juga sedikit, ya. Kemudian verifikasi pada level chip yang lebih sulit, ya. Jadi bisa jadi untuk verifikasi kita tidak bisa akan melihat lagi modul per modul di level chip karena pinnya sudah sangat terbatas. Nah, ini kalau kita gambarkan performance dari masing-masing 3 jenis IP tadi. Kalau IP, hard IP, ya, yang pertama kita bahas adalah hard IP, ya,
Itu kita lihat ini adalah di bagian paling kanan, ya. Time to marketnya cepat karena dia desainnya udah selesai sebenarnya, tinggal kita integrasi. Tapi dari sisi reusability, portability, flexibility, ya itu paling rendah RIP ini. Yang paling tinggi itu adalah soft IP sebenarnya. Jadi reusability, portability, dan flexibility-nya dia tinggi. Namun kinerjanya paling jelek, ya. Yaitu dalam kinerja time to market, ya, maupun predictability kinerjanya. Nah, di antara kedua ini kita ada dalam bentuk IP yang disebut dengan firm IP, ya. Jadi bentuknya belum dalam fisik 100%, tapi masih dalam bentuk soft, tapi juga sudah disintesis, ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak. Silakan Mas Aldi dulu. Ya. Kalau untuk pilihan bus itu Pak, apakah misal satu IP itu bus tertentu atau bisa jadi pilihan busnya biasa milih gitu Pak? Biasanya pemilihan bus itu ada dua ya, bergantung kepada nanti saudara menggunakan platform apa. Sebagai contoh kan sekarang saudara menggunakan platform Zinc, ya, di FPJ sudah Zinc. Zinc itu menyediakan bus berbasis AMBA. Nah di bus AMBA pun nanti ada opsinya. Saudara mau menggunakan bus AHB atau bus APB atau bus yang lain yaitu aksi namanya. Nanti akan diajarkan. Ya. Platform lain juga mungkin akan berbeda kalau saudara menggunakan misalnya FPJ-nya bukan Cylink, tapi FPJ misalnya Altera. Altera itu menggunakan busnya tidak menggunakan ini, tapi namanya Avalon. Ya. Nah begitu juga chip-chip lain bisa jadi berbeda dalam hal bus ini. Namanya standarnya beda, tapi di dalam bus itu nanti juga ada opsi. Tadi yang saya sebut AHB, APB tadi, itu beda kinerja. Yang paling cepat itu adalah AHB, APB yang paling lambat. Ya. Baik, sekira itu. Pak, Oh, sok silakan aja. jadi misalnya kita bikin IP AS gitu Pak. Nah, itu kita sudah menentukan komunikasi buat busnya itu satu aja atau buat tadi pilihan itu Pak? Satu aja cukup saya rasa ya. Yang saudara kira-kira sesuai dengan cara penggunaan. Kalau AS ini kan kalau menurut saya perlu cepat ya komputasinya. Jadi mungkin lebih cocok saudara menggunakan bus. Kalau yang terbaru di Cylink di Zinc itu menggunakan aksi. Aksi pun ada beberapa jenis, aksi light, aksi stream, ya, seperti itu. Ya. Jadi nanti ditentukan saja sesuai dengan cara menggunakannya. Nanti saudara tentukan salah satu jenis. Tapi tidak perlu mengadopsi banyak bus gitu, nggak perlu. Ya. Pak, kalau di kuliah ini nanti kita akan mendesain IP, Pak? Atau menggunakan IP yang ada, kemudian kita tes bench-nya, Pak? Sebenarnya IP-nya kita membuat IP, tapi sederhana saja. Ya. Kayak yang di tugas saudara itu kan, kalau di tutorial itu sebenarnya kita membuat IP juga, tapi IP-nya adalah header kan. Menggunakan RTL itu ya Pak ya? Yang bagian RTL itu ya bagian RTL itu adalah bagian ini, bagian IP core itu sebenarnya kan. Oh, Oke, Pak. Nah, jadi pasti akan ada modul yang khusus sehingga dia membedakan gitu loh. Nanti IP core-nya apa ya tergantung nanti kalau kita bagian akhir mungkin ada project nanti saudara mau bikin apa gitu ya. Tapi kalau di tutorial saya ya, di tutorial saya itu kita menggunakan IP simple sekali, hanya penjumlahan saja gitu ya. Penjumlahan itu kan dalam bahasa Verilog hanya A tambah B saja gitu ya. Iya Pak.
Gitu. Kayak kamu misalnya mau membuat signal generator kotak misalnya, atau Iya. sinus gitu ya. Nah itu bisa, nanti kamu buat generator sinusnya, ya kan? Misalnya pakai Cordic gitu ya. Kalau Iya. mau kompleks mungkin kamu buat rangkaian Cordic gitu ya. Tapi Cordic juga sebenarnya di internet udah banyak gitu ya. Kamu bisa ambil gitu terus kamu modifikasi sesuai keinginan kamu. Nah, cuma nanti Cordicnya harus bisa kamu program misalnya frekuensinya bisa di-adjust gitu ya. Misalnya. Nah, itu contoh bagaimana kita desain SoC-nya. Ya. Oke, Pak. Baik. Ada lagi pertanyaan? Baik, ini beberapa pertimbangan ketika kita memilih. Ya, ada pertanyaan? Kalau ini Pak untuk institusi yang mengurus IP ini apa pendaftaran gitu Pak, gimana Pak? Pendaftaran? Ya, intellectual property-nya gitu Pak. Jadi mendaftarkan bahwa ini punya saya gitu. Oh, ya sebenarnya kalau di perusahaan-perusahaan itu IP ini hanya istilah ya. Biasanya mereka juga nggak mematenkan sih ya. Karena kalau Python itu kan sifatnya dia dibuka ya. Jadi perusahaan biasanya juga nggak interest untuk membuka itu ke pihak lain. Biasanya karena ini kan secret ya. Jadi ini hanya istilah saja sih sebenarnya. Jadi kalau dia punya RTL, kamu bayar uangnya terus dia kasihkan gitu lah. Ya. Tapi sebenarnya kalau kamu mau mematenkan juga bisa. Ya, kamu patenkan misalnya di Menkumham gitu ya. Saya mematenkan beberapa, itu masuknya di desain tata letak. Kalau kamu dalam bentuk hard IP, itu dalam bentuk desain tata letak. Jadi kamu tadi yang layoutnya kamu masukin, nanti kamu klaim itu punya kamu. Ya. Kalau itu mungkin masih oke sih, karena itu kan gambar layout ya, biasanya orang nggak terlalu ini. Nah, nanti kalau ada yang sama, itu kamu bisa diklaim, ya, itu punya kamu. Nah, kalau dalam bentuk soft IP, ini sebenarnya lisensinya dalam bentuk copyright ya. Copyright itu hanya simple, saudara masukin kode saudara ke Menkumham, terus saudara kasih copyright, bayar 500.000, saudara dapat. Ya. Cuma kita kan nggak bisa menjamin ya, orang di Menkumhamnya menjaga itu dengan baik. Takutnya diakses orang pakai terus dia nggak melapor ke saudara gitu ya. Jadi banyak perusahaan terkait dengan IP ini ya mungkin tidak dipatenkan secara real gitu ya. Seperti itu. Jadi ada dua opsi lah, mau dipatenkan secara real ataupun tidak, itu tergantung kondisinya. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Jadi tadi ada 3 jenis. Ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Jadi ada 3 jenis. Ya. Jadi IP core itu bisa soft IP, hard IP, dan firm IP. Nah, apa kriteria kita memilih di antara 3 ini? Pertama yang soft IP ya. Jadi soft IP adalah lebih baik dari dalam kondisi ya proses yang digunakan adalah baru ya. Berbeda dengan IP yang ada ya. Jadi misalnya saudara sekarang desainnya itu di FPGA Xilinx ini gitu ya. Tapi saudara punya rencana nanti ada keluar Xilinx yang baru lagi gitu ya. Nah, akan lebih baik saudara punya RTL code-nya sehingga saudara bisa target implementasi di teknologi yang berbeda ya. Kemudian keunggulan daripada soft IP ini bentuknya bisa kita ganti-ganti gitu ya. Sudah mau kotak atau mau ini, kalau kita implementasi di chip ya, itu bentuknya itu akan berubah-ubah sesuai dengan area yang ada.
Kalau hard IP misalnya dia ada dimensinya 3x3 gitu ya, ya jaringannya putus lagi. Tapi masih terdengar, Pak. Halo, udah masuk lagi? Masih ya, masih terdengar, Pak. Tadi putus ya. Udah kedengaran? Iya, Pak, masih kedengeran. Ya, jadi tadi yang kalau hard IP itu kan dimensinya udah jelas gitu ya. Jadi kalau saudara bayangkan saudara punya ada 10 modul, bentuknya udah fix gitu, kotak-kotak, ya susah kan saudara menyusunnya kan, tidak optimum. Tapi kalau saudara pakai RTL, dia nanti bentuknya akan menyebar gitu ya, itu bisa mengoptimasi area. Ya. Kemudian hard IP lebih baik dalam kondisi, nah kapan saudara memilih hard IP? Ya, itu apabila proses antara IP core yang kita buat dengan yang target SoC itu sama. Jadi sudah sama, ya sudah tinggal menggunakan hard IP-nya. Kemudian kita menginginkan area-nya paling optimum atau speed-nya paling optimum, nah ini menggunakan hard IP. Dan juga tentu apabila saudara tidak ingin flexibility yang tinggi, ya seperti flash lah gitu ya. Kalau flash, ya saudara cuma menggunakan aja gitu. Saudara nggak berniat untuk mengubah isi dalamannya, kayak. Kemudian kalau desain itu memiliki critical path yang tinggi, ya akan lebih bagus dia pakai hard IP, kan di hard IP kita sudah bisa mengoptimasi di level transistor. Biasanya itu akan bisa lebih optimum lagi. Nah, hard IP juga biasanya untuk desain-desain yang spesifik seperti flash memory, atau kalau di analog itu PLL, osilator, AD converter, itu rata-rata itu sudah dalam bentuk hard IP. Ya. Kemudian desain-desain tergantung di teknologi proses, misalnya RF. Ya. RF itu kan dia sangat sensitif terhadap frekuensi kerjanya. Ya. Nah, untuk frekuensi kerja tertentu kita harus menggunakan proses tertentu. Ya. Nah, dalam hal ini akan lebih baik kalau kita menggunakan hard IP. Dan di hard IP ini slow time to market, artinya development time-nya bukan suatu hal yang kritis, ya. Nah, kalau di antara itu tadi ada firm IP, yaitu di antara itulah kira-kira. Ya, ini saya mengambil ekstrim antara yang soft dan yang hard IP. Ya. Mungkin ini salah satu contoh, sebenarnya layout itu bentuknya seperti ini juga, tapi ini sebenarnya chip beneran ini ya. Nah, chipnya saya. Tapi nanti kalau layoutnya juga bentuknya seperti ini. Ini sudah bisa lihat di sini. Ini nih yang merah-merah ini adalah sebenarnya flash. Ini IP, makro IP. Ya. Jadi bentuknya, maaf salah kayaknya. Yang flash yang kanan atas kelihatannya. Kanan atas ini adalah flash. Ya. Kemudian yang merah-merah ini adalah memori. Ya. Nah ini kita sebut IP core sebenarnya. Ya, jadi flash itu udah dibuat, saya beli gitu ya, saya lisensi. Nah, lumayan nih lisensinya tuh habis berapa, saya habis $50.000 lah. Ya. Untuk satu desain ini saya bayar $50.000. Untuk yang ini memori biasanya free dari foundry-nya. Ya. Nah, kemudian yang RTL tadi, ini bentuknya kayak gate-gate gerbang yang bentuknya ngacak seperti ini. Ya. Makanya saya sebut tadi, kalau soft IP, itu flexibility dari bentuk desainnya lebih tinggi dibanding dengan hard IP. Hard IP kan kotak seperti ini. Ya, tidak bisa berubah. Baik, ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Jadi di sini kita IP core itu sendiri tadi memiliki tujuan untuk design reuse. Ya.
Jadi ini merupakan menjadi solusi dari permasalahan yang sifatnya umum, ya, namun dapat dikonfigurasi dengan mudah untuk berbagai aplikasi. Ya. Kemudian tujuan desain reuse sendiri juga supaya bisa multiple teknologi, ya. Jadi kita dengan desain melakukan dengan desain soft macro, ya, kita bisa implementasi berbagai macam teknologi proses. Ya. Kemudian hard macro harus dapat dengan mudah dan sistematis di-porting ke teknologi baru. Ya. Nah, ini sebenarnya sulit ya. Kalau teknologinya baru ya size transistornya kan juga akan berbeda. Ya. Kemudian desain supaya bisa reuse, kita juga harus bisa menggunakan CAD tools. Karena desain-desain ini kan harus menggunakan CAD tools ya, yang berbeda-beda dan bisa support. Kemudian rancangan reuse harus terverifikasi dalam bentuk chip berdiri sendiri, ya. Dalam hal ini verifikasi dilakukan dengan test bench khusus, ya. Harus terverifikasi untuk mencapai tingkat kepercayaan tertentu. Ya. Kemudian juga harus memiliki dokumentasi yang lengkap, ya, yang di mana di dalamnya tercantum parameter konfigurasi, restriksi rancangan, kemudian dokumentasi interface dan cara menggunakannya. Kemudian ketika kita melakukan rancangan IP core atau desain reuse ini juga terdapat berbagai permasalahan ya, seperti penyajian rancangan tidak baik ya. Ya tidak semua orang bisa membuat IP core. Mungkin semua orang bisa melakukan desain, tapi tidak semua desain IP core ya, karena penyajiannya tidak baik ya, atau informasi rancangan yang tidak lengkap ya. Kemudian tidak tersedianya script untuk membantu implementasi. Jadi kalau kita mendeliver IP core, ada baiknya kita sudah mendeliver itu tidak hanya RTL-nya saja, tapi ada test bench-nya. Dan test bench-nya itu sudah ada script-nya juga, sehingga orang bisa melakukan ulang proses desain yang kita lakukan ya, dengan diotomatisasi menggunakan script ya. Kemudian permasalahannya juga yaitu karena kita mendesain IP core maka tidak full design sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita tidak tahu permasalahan terjadi ketika implementasi dalam suatu sistem yang kompleks. Ya. Nah permasalahan lainnya ketika kita mendesain bisa jadi kita pakai tools tertentu dan di-deliver ke customer, ternyata kalau di customer setelah waktu yang lama tidak ada support dari desain toolsnya. Desain toolsnya obsolete gitu ya. Nah ini juga jadi permasalahan. Kemudian interoperability design tools itu banyak, simulator Verilog itu banyak jenisnya. Nah kalau desain yang tidak baik itu dia tidak bisa menggunakan desain tools yang berbeda. Harusnya sih sama ya. Jadi saudara menggunakan Mentor Graphics, saudara menggunakan Synopsys, saudara menggunakan Xilinx, saudara menggunakan Cadence ya. Itu mereka semua punya Verilog simulator ya. Nah harusnya bisa berjalan dengan baik dengan yang sama dan yang kinerja yang sama ya untuk masing-masing CAD tools yang berbeda tersebut. Kemudian permasalahan lainnya ketika kita mendapat hard macro ya. Sebagai contoh saudara mendapat desain flash misalnya ya. Nah permasalahannya adalah pada desain ini terkadang simulasinya lama sekali karena dia transistor kan banyak dan saudara tidak dikasih dalam level RTL tetapi dikasih dalam level transistor. Permasalahan dengan level transistor desainnya terlalu banyak, terlalu besar ya. Kayak desain yang saya tunjukkan tadi saja itu udah 1 juta transistor. Sudah bayangkan kalau ada test bench dia harus dites di 100 juta kondisi. Ya 1 juta kondisi. Itu kan lama sekali ya. Kemudian juga initial cost rancangan yang tinggi ya. Ya kalau kita menggunakan kenapa mahal, karena kalau saudara misalnya hanya mendesain sesuatu untuk aplikasi tertentu bisa jadi itu bisa saudara selesaikan dalam 3 bulan,
Tapi kalau sudah mau melakukan desain, tetapi desain ini untuk dipakai ulang untuk berbagai jenis aplikasi, tentu saudara akan memikirkan berbagai macam aplikasi tersebut dan menambahkan fitur-fitur konfigurasinya. Ya, nah ini mengakibatkan initial cost untuk desainnya akan tinggi, ya, lebih tinggi daripada saudara mendesain untuk khusus, ya. Dan ada juga desain-desain yang tidak cocok untuk di reuse, ya. Contoh, blok tersebut ditujukan hanya untuk satu chip, mungkin tidak akan dipakai orang lain, ya, hanya untuk desain saudara saja, misalnya modul security misalnya, ya. Nah itu saudara tidak perlu menggunakan design reuse method, ya. Kemudian implementasi yang bersifat spesifik standar, ya. Kalau standarnya sudah tidak ini, standar itu biasanya selalu diupdate, bisa jadi nanti obsolete desainnya, ya. Maka tidak perlu kita membuat IP core. Sebaliknya sebuah rancangan akan lebih bagus menggunakan teknik IP core ini atau reuse, ya, yaitu modul-modul yang bisa digunakan di beberapa generasi produk, ya, akan prospek untuk dipakai ulangnya di beberapa generasi ke depan itu tinggi, ya. Nah ini kita bagus menggunakan desain reuse. Kemudian digunakan untuk beberapa produk yang berbeda. Jadi modul ini tuh bisa dipakai di misalnya untuk produk video, produk audio misalnya. Modul itu selalu ada gitu, ya. Atau modul itu pasti ada, misalnya kayak PLL itu di modul apapun ada gitu. AD converter banyak sekali dipakai. Nah itu kan cocok kalau sudah menggunakan teknik desain reuse, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kita masuk ke persyaratan IP core, ya. Jadi kalau kita mendesain IP core, ya, ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, ya. Kita ada suatu konsep bahwa ketika kita mulai proses rancangan, kita di pikiran kita itu sudah ada pemikiran bahwa rancangan tersebut akan digunakan orang lain, ya. Ya dengan demikian pengguna IP core harus melakukan proses integrasi meskipun perancangan IP core tersebut tidak ada, ya. Ya artinya ada sedikit beberapa asumsi di sini, ya. Ketika orang akan memakai modul ini, di awal tuh kita sudah ada memiliki berbagai macam asumsi, sehingga ketika kita mendesain, kita menambahkan fitur-fitur untuk flexibility, ya, sehingga dia mudah digunakan, ya. Kemudian kita membuat wrapper, artinya desain kita itu dibungkus dalam satu desain paling top, ya, paling atas maksudnya, ya, supaya dia mudah diintegrasikan di level yang lebih tinggi, ya. Kemudian juga menggunakan bus yang standar, ya, dan akan lebih baik menggunakan open standard. Jadi terkadang bus itu juga bus itu juga ada standar-standar yang khusus gitu, ya, sehingga orang untuk memakainya itu tidak populer gitu, ya. Lebih baik sudah yang orang banyak pakai itu yang sudah pakai. Kemudian menggunakan CAD tools dan membuat proses yang mudah dipahami oleh pihak lain untuk melakukan integrasi, ya. Kemudian dokumentasi juga harus lengkap, ya, untuk memudahkan memahami spesifikasi core dan integrasinya. Kemudian saudara juga melengkapi tools, ya, seperti testbed, ya, kemudian model, ya, seperti itu.
Kemudian pada IP core dalam bentuk soft makro, struktur dan kode sintaks dan koordinata dibuat dengan baik ya. Jadi ini mirip kayak yang tadi kriteria itu ya. Nah, ini jadi persyaratan di sini. Kode artinya harus baik dan mudah dipahami. Kemudian testability-nya, poin kedua ini ya. Jadi dia harus sudah bisa dites dengan berbagai semacam skenario ya. Kemudian kita sebagai pemilik IP juga menyediakan script ya untuk membantu proses implementasi rancangan seperti simulasi, sintesis, placement, dan routing. Kemudian memperhatikan kinerja API yang diukur dari harga, kinerja, dan power. Ya. Kemudian memiliki desain metodologi dan flow, flow yang terstandarisasi. Ya. Kemudian ketergantungan terhadap teknologi proses chip, ya, semakin besar ketergantungan terhadap tertentu, maka kemungkinan digunakan ulang akan semakin tinggi. Ya. Ketidaktergantungan, maaf, kalau kita tidak bergantung, maka kemungkinan dipakai ulang itu akan makin tinggi. Kemudian sistem support dan portability, ya. Karena pengguna IP Core tidak diharuskan paham 100% terhadap IP Core digunakan, maka diharapkan support dari API vendor untuk mempercepat proses integrasi. Nah, ini contoh proses integrasi ya. Jadi ini ada busnya, bus dia on chipnya, kemudian ini IP core. Nah, biasanya kita harus menambahkan modul-modul seperti ini. Jadi control unitnya, ada configuration registernya, status registernya, dan start stop registernya. Ya. Jadi IP core ini kan kita harus kapan dia mulai, kapan dia stop. Ya, itu kita kontrol melalui register. Ya, ini nanti akan di ininya saudara nanti di apa namanya tuh tutorial prinsip kerjanya seperti itu. Ya. Jadi ada risetnya juga, dia harus di riset di awal. Ya. Kemudian ada statusnya juga. Status kita perlu tahu statusnya, apakah dia lagi running kah, lagi idle kah, lagi stop kah, ya. Sehingga kita bisa memberikan instruksi-instruksi apa yang harus dikerjakan. Ya. Kemudian di data pun terkadang kita perlu membuat buffer, ya, karena bisa jadi IP core-nya membaca data tersebut dengan waktu dan format tertentu, ya, sehingga kita perlu buffer dulu datanya. Misalnya kecepatan membacanya hanya 10 MHz, ya, sementara dari chipnya ada bisa 100 MHz. Jadi kita bisa buffer dulu, ya, supaya sinkron dari pembacaannya. Ya. Nah, ini contoh-contoh IP core, ya, contoh-contoh IP core yang dibuat, ya. Sebagai contoh seperti prosesor itu bisa jadi sebuah IP core, seperti prosesor ARM sendiri cukup banyak tipenya, bisa Cortex M0, Cortex M3, ataupun 8-bit prosesor 8051, OpenSpark. Nah, kalau sekarang ada RISC-V, ya. Kemudian di peripheralnya seperti GPIO, UART, SPI, I2C, ada banyak jenis di situ. Ya. Kemudian di multimedia seperti JPEG encoder, JPEG decoder, MPEG encoder, MPEG decoder. Kemudian di analog seperti oscillator, PLL, power management, ADC, DAC, memori dalam bentuk flash, OTP, one time programmable maksudnya OTP. Ini security, DES, RSA, ICE, ECC, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dalam satu iPhone 5. Ya. iPhone 5 itu juga di dalamnya ada IP core. Jadi kemungkinan Apple-nya juga melisensi dari model-model lain. Ya. Contoh di sini dia menggunakan 2 buah ARM core, ya, sebagai application processor. Ya. Ada juga GPU core, ada Wi-Fi, ada baseband, kemudian ada sensor inersia kayak accelerometer, ya, di smartphone cukup banyak. Ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ya. Pak, Ya. Ya, tadi silakan. kan IP core itu dibentuk dari RTL ya Pak, codingnya. Saya misalnya udah punya Pak RTL untuk FFT yang pakai arsitektur Radix 8 Butterfly.
Itu next-nya itu harus memperhatikan apa ya Pak? Kalau misalnya itu coding saya yang RTL itu mau saya buat menjadi IP core yang digunakan di SoC. Ya, pertama yang perlu ditambahkan adalah kamu interface ya. Interface misalnya mau dengan standar, nanti dia bisa di-connect dengan bus. Nah, bentuk interface datanya seperti apa, ya. Nah, kalau kembali ke sini tadi, ya, berarti interface datanya gitu kayak. Misalnya kamu inputnya datanya masuk per 8 bit kah, per 16 bit kah, kemudian nanti kamu buffer dulu di memori, sehingga paling mudah tuh kalau dari prosesor dia mulai ke memori, nanti kamu baca memorinya. Oke Pak. Terus yang kedua control registernya, kontrolnya. Jadi FFT kamu pasti kan perlu di start ya, dia mulai jalan tuh kapan gitu kan. Iya. Nah, bisa kamu bikin kayak flip-flop, kamu start, kasih 1, dia jalan. Kalau kamu nol kan, dia stop misalnya. Ya. Terus kamu sediakan juga, ya jadi itu, jadi yang berikutnya adalah perlu mendesain controllernya start stop gitu ya. Control register Nah, tadi ya Pak ya. Ya, nah, itu yang basic yang perlu kamu tambahkan untuk dia jadi IP core. Ya tentu kalau kamu berpikir bahwa ini mungkin dipakai orang lain, ya. Kalau kamu tadi misalnya FFT-nya berapa poin gitu, 64 poin misalnya kan. Iya, 64 poin Pak. 64 poin itu sebenarnya kan bisa dikonfigurasi menjadi misalnya 32 poin atau 16 poin, 8 poin ketika orang butuh segitu. Inputnya ya, oke. Iya Pak. Nah, FFT poinnya FFT kan poinnya. support yang lebih rendah gitu kan, harusnya kamu bisa support juga, bisa dikonfigure gitu ya. Itu kalau kita mau memikirkan ke future use-nya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau itu Pak, wrapper tadi itu desain top levelnya ya Pak untuk blok yang mendefinisikan input output. Betul, jadi artinya kita harus membuat itu menjadi satu desain gitu ya. Jadi orang lain ngelihatnya ini udah jadi satu desain aja, jadi nggak ngelihat di dalam kamu ada apa-apa itu udah nggak terlalu dilihat gitu. Oke, jadi terdefinisi inputnya terus nanti keluar output gitu Pak. Iya, input, output, dan program control register aja. Jadi dia udah ngelihatnya kayak satu chip aja. Modul kamu itu satu blok chip. Okay. Kalau untuk spesifik standar itu untuk satu IP core ada nggak Pak itu? Standar apa maksudnya? Tadi kan ada di slide-nya Pak, ada spesifik standar yang harus dipenuhi gitu. Kalau misalnya kita membuat IP core atau tergantung desain kita aja Pak? Tergantung desain kita aja. Yang spesifik standar itu tadi maksudnya busnya misalnya. Oke, jadi yang umum itu kan orang menggunakan AMBA bus. Jadi tadi kamu path data dan path kontrolnya itu akan lebih bagus kalau kamu mengikuti standar AMBA misalnya. Ya. Oke. Standar AMBA-nya nanti saya akan ajarkan di kuliah berikutnya. Ya, ya Pak, baik, terima kasih Pak. Oke.